Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasul faqad faza fawzan azima. Baik Allah usikum ya bi taqwallahi faqad faza mu'minun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Kaum muslimin yang berbahagia, tema Jumat kita pada siang hari ini, jaga lisan mulutmu, harimaumu. Di antara maksiat lisan adalah mencaci seorang muslim, melaknatnya, melecehkannya, dan mengatakan setiap perkataan yang menyakiti hatinya tanpa ada sebab syar'i, alasan yang dibenarkan oleh syariat. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Sibabul muslimin fusuqu," yang artinya mencaci seorang muslim adalah kefasikan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menyebut perbuatan mencaci seorang muslim sebagai kefasikan karena ia tergolong dosa besar. Sedangkan melaknat artinya adalah mencaci orang lain serta mendoakannya agar dijauhkan dari kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mengatakan semoga Allah melaknat, semoga laknat Allah menimpamu. Engkau terlaknat atau engkau termasuk orang yang pantas mendapat laknat Allah. Melaknat seorang muslim hukumnya dosa besar. Baginda Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan, la'nul mu'mini faqatlihi, yang maknanya melaknat seorang mukmin serupa dengan membunuhnya. Muttafaqun alaih. Mencaci dan melaknat saudara sama muslim bukanlah sifat seorang mukmin yang sempurna imannya. Sebagaimana ditegaskan baginda Nabi SAW, "Laisal mu'minu bita'ani walal ani wala wasihi wala bazi'i," yang maknanya seorang mukmin yang sempurna imannya bukanlah seorang pencaci, pelaknat, bukan pula orang yang berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan lain-lain. Bahkan dalam hadis lain, baginda Rasulullah SAW dengan tegas bersabda, "Inna saran nas man tarakahun nas awada'ahu nas tiqa'a fuhsihi," yang maknanya sesungguhnya termasuk manusia yang paling buruk adalah seseorang yang ditinggalkan orang lain karena takut akan perkataan keji dan kotor. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebaliknya,
Mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang orang lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Baginda Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salimul muslimun min lisanihi wa yadihi, yang maknanya muslim yang sempurna imannya adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah, mari kita jaga lidah kita. Jangan sampai menjadi sumber bencana bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Lidah bisa menjadi bencana bagi diri sendiri, karena jika tidak hati-hati, ucapan-ucapan yang haram dan mengandung dosa akan meluncur dari lidah kita. Imam Al-Ghazali menuturkan, lidah adalah nikmat yang agung. Bentuknya kecil, tapi akibat yang ditimbulkannya bisa sangat besar. Hadirin, dengan sebab lidah, seorang anak bisa bertengkar dengan kedua orang tuanya. Dengan sebab lidah, bisa terjadi perceraian antara suami dan istri. Dengan sebab lidah, kerusuhan dan huru hara dapat meletus di mana-mana dan meluas ke mana-mana. Dengan sebab lidah, seseorang bisa membunuh teman atau tetangganya. Dengan sebab lidah, bisa saja terjadi kekacauan yang memporak-porandakan seluruh penjuru negeri. Dan dengan sebab lidah, bisa jadi kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi keutuhan sebuah negara, yaitu persatuan dan kesatuan. Sangat benar apa yang disabdakan baginda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan al-awliyat lemut, yang maknanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mendaki Gunung Safa. Setelah tiba di puncaknya, beliau memegang lidahnya sembari berucap, wahai lidah, ucapkanlah perkataan yang baik, niscaya engkau beruntung. Diamlah dari perkataan yang buruk, niscaya engkau selamat. Lakukanlah itu sebelum engkau menyesal. Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aksaru khattaya ni adama min lisan, yang maknanya sebagian besar dosa dan kesalahan manusia itu bersumber dari lidahnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat Nabi yang lain, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, suatu ketika bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita bicarakan? Rasulullah SAW lalu bertanya balik, wahal yakubun nas fin nar ala wajuhihim au ala manahirihim illa khata'idul ala sinnatihim, yang artinya, adakah sesuatu yang menjerumuskan manusia ke neraka lebih banyak daripada perkataan yang diucapkan lidah-lidah mereka? Hadis riwayat Tirmidzi. Baginda Nabi juga menasihatkan, innaka lam tazal saliman ma sakata fa izza takallamta kutiba laka au alaika, yang maknanya sesungguhnya engkau senantiasa selamat selagi diam, namun jika engkau telah berbicara maka ucapanmu akan bermanfaat bagimu atau membahayakanmu. Hadis riwayat Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah peribahasa dikatakan, terlongsong perahu boleh balik, terlongsong cakap tak boleh balik. Artinya, perkataan yang tajam kerap kali menjadikan celaka diri dan tidak dapat ditarik kembali. Sebab itu, jika orang hendak berucap, hendaklah dipikirkan lebih dahulu. Sangat penting bagi kita untuk berpikir sebelum berucap, berpikir sebelum berkomentar,
berpikir sebelum menulis di medsos. Tulisan adalah salah satu dari dua lisan kita. Jika baik dan bermanfaat, kita katakan atau kita tulis. Jika tidak ada manfaat atau bahkan berpotensi menimbulkan keburukan, kekacauan dan kesalahpahaman, maka lebih baik diam. Jika ada manfaat di satu sisi, namun ada pula mudaratnya di sisi yang lain, maka kita mengikuti prinsip mencegah mafsadah lebih didahulukan daripada menarik maslahat. Saring sebelum sharing. Tidak setiap yang terpikir kita ucapkan, tidak setiap kejadian kita komentari. Jangan mengomentari sesuatu yang kita tidak ada ilmu tentangnya. Alih-alih berkomentar kita menyelesaikan masalah, justru malah menambah dan memperuncing masalah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barakah bagi kita semua. Amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Qul hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.